Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1000 orang suaranya nggak kedengeran ya. Itu yang di jauh sana ya. Kayak konser ya. Saya ulangi lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar ganjil ya sekali lagi. Biar lebih keras lagi, makin kencang. Mudah-mudahan rezekinya juga makin banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas izin Allah ya diundang kemarin langsung ngatur jadwal ya. Karena jadwal saya padat jadi langsung iya gitu. Padat kan, habis bangun tidur ngapain lagi ya gitu. Padat banget gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih kesempatannya buat DEP Manajemen ya, insya Allah kalau niatnya baik itu saya biasanya langsung oke lah. Ini event apa nih? Oh iya, ngebantu UMKM untuk lebih banyak lagi omsetnya. Oke, langsung iya. Kapan nih? Besok kosong, banyak kosongnya saya. Maksudnya fleksibel gitu ya. Langsung aja ya, sip, deal gitu ya. Nah, saya lihat wajah-wajahnya mungkin asing ya, mungkin kita belum kenalan, makanya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Walaupun tadi udah, mungkin saya tambahin ya. Perkenalkan, nama saya Afik. Bisa dipanggil Mas Afik aja karena orang Jawa gitu ya, bukan orang Sunda. Mohon maaf kalau medok dikit ya. Jadi orang Jawa, panggil Mas Afik aja. Terus alhamdulillah saya sekarang diamanahin di BR Cosmetic sebagai community manager ya. Jadi BR Cosmetic itu dijual, produk-produknya dijual sama BR Family. BR Family itu alhamdulillah saya yang mengelola gitu ya, distributor, agen, reseller gitu. Nah, terus pengalaman singkat ya, dulu tahun 2017 itu awal bergabung saya sama Kang Dewa, itu saya memang basicnya dari apa ya, IM ya, mungkin lebih tepatnya internet marketer gitu ya, FB Ads gitu kan, Facebook organik, copywriting dan lain-lain gitu. Alhamdulillah Desember 2017, sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu saya mulai gabung tuh, Kang Dewa bikin akun di BR sebagai distributor, saya timnya sama Ibrahim. Nah itu alhamdulillah bulan pertama itu langsung buka omset 1,2 M, terus 700-an reseller gitu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya atas izin Allah, maksudnya pakai medianya Kang Dewa nih, pakai channel Telegramnya Kang Dewa, pakai fanpage-nya Kang Dewa, terus saya yang posting, saya bikin copywriting, saya pura-pura jadi Kang Dewa nih. Oh gaya Kang Dewa kalau nulis tuh kayak gini, saya bikin copywriting, alhamdulillah 700-an orang tuh bayar 500.000. Berarti 350-an juta ya, terus sama mereka repeat order gitu ya dari jualan skincare. Nah, habis itu apa? Ya setelah 2 tahun, alhamdulillah itu selama saya jadi distributor sekitar 22 bulan ya, hampir 2 tahun, kurang 2 bulan, itu jadi top nomor 1 distributor se-Indonesia gitu. Jadi omsetnya tuh lumayan gitulah gitu ya. Jadi ya memang kerja sama tim gitu ya. Jadi bukan hanya saya yang jualan, saya mengajarkan reseller dan agen saya untuk bisa jualan. Tentu pakai copywriting yang kita pelajari, terus apa namanya ya, inilah yang akan saya ajarkan ke teman-teman semuanya ya. Nah, saya di sini bukan merasa lebih baik ya, saya meyakini bahwa gak ada yang lebih baik kecuali yang paling bertakwa sama Allah gitu kan. Saya berdiri di sini tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini yang duduk mungkin ya di atas jauh lebih hebat dari saya gitu kan. Saya juga pengen belajar banyak, pengen kenal lebih banyak. Kalau belum follow boleh follow ya IG-nya. Nanti kita DM-an gitu kan, saling bertukar ilmu. Tapi karena kesempatannya saya, mungkin sekarang saya akan sharing tentang copywriting gitu ya. Saya menyampaikan tadi bukan pengen dipuji, saya nggak pengen dipuji ya. Nama saya bukan Puji juga ya. Jadi nggak pengen, saya juga nggak pengen nyari fans itu, nggak mau ya. Nggak mau makin terkenal juga nggak mau, banyak ujiannya gitu kan. Saya pengen teman-teman belajar itu percaya sama apa yang saya sampaikan ya. Makanya saya nyebutin tadi 1,2 M, distributor terbaik, terus kalau aktivitas sehari-hari saya memang ya nulis buku ada 5 juga, alhamdulillah gitu kan. Ada yang terbitan Gramedia 1, ada yang dari BS, yang di belakang tuh ada 1 gitu ya. Nah, tujuan saya menyampaikan ini pengen teman-teman percaya. Bukan nyindir di belakang gini. Itu siapa sih ngomong sok pinter banget gitu kan. Nah, saya nggak pengen kayak gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman bertumbuh bisnisnya, amin. Siapa yang pengen bisnisnya bertumbuh, angkat tangan. Penghasilannya makin banyak, sedekahnya makin banyak, pergi umroh secepatnya, naik haji, dimampukan Allah, amin ya, amin. Jadi doa ya, ini majelis ilmu, banyak malaikat yang mendoakan insya Allah ya. Oke, mungkin perkenalannya udah ya, jadi insya Allah kita fokus sama materi ke teman-teman semuanya ya.
Sekarang saya pengen tahu, kemarin saya nanya, besok materi pesertanya itu siapa gitu, saya nanya. Nah, sekarang saya kenalan dulu sama teman-teman semua, gantian ya. Siapa di sini yang udah punya produk untuk dijual? Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang belum? Berarti yang lain belum. Yang belum boleh gabung biar family, langsung jualan ya. Enggak. Santai ya, santai. Ini masa datang-datang langsung jualan? Enggak ya, santai ya. Ini naluri jualannya saya langsung keluar. Wah, langsung jualan. Enggak ya. Ya, buat teman-teman yang belum punya produk, menurut saya kita hadir di tempat yang tepat ya. Kenapa? Karena ya belajar dulu boleh gitu kan. Sambil nanti mulai kebayang kira-kira nanti saya jualan apa ya. Nggak harus skincare, nggak harus BR kosmetik ya, santai aja. Nanti mungkin kalau kebayangnya, wah saya tuh nyaman banget mas kalau di dunia pertanian misalkan, saya mau jual pupuk, jual ini, silahkan gitu kan. Saya nyaman banget kalau jualan buku, gabung reseller BS. Saya kalau kuliner doyan gitu ya, boleh gabung Dewa Snack dan lain-lain ya, terserah. Banyak peluang di luar sana, kita tinggal milih gitu kan. Nah, tapi prinsip poin utamanya itu jualan ya. Mulai bisnis kalau nggak bisa jualan, ini Pak catat ya. Mulai bisnis kalau nggak bisa jualan tuh pusing ya. Makanya ada konsep bisnis tanpa modal yang sering saya sampaikan ya. Ini contoh nih bisnis nih. Ini bisnis teman-teman. Kadang-kadang kalau kita mau mulai bisnis ini buat yang belum punya produk ya. Kita mikirin modal dulu ya. Di sini ada ruko, di sini ada apa misalkan karyawan gitu kan. Terus ada wifi-nya, internet, laptop dan lain-lain diadain di sini. Habis itu jualannya nggak bisa ya, ini customer nih, nggak bisa. Ya akhirnya nggak ada uang masuk gitu kan. Udah ngumpulin modal, uangnya nggak masuk kan repot ya. Tapi kalau modalnya nol gitu kan, kita punya produknya siapa? Produknya orang lain. Kita bantu maklarin, ya. Kita ngasih info jualan, ini nanti transfer ke sini, ini nanti transfer ke sini. Transfer ke sininya dari customer transfer ke kitanya 200.000. Kita bayar ke supplier 150.000, ada marginnya nggak? Ada 50.000, langsung bisa jualan ya, ngejualin produk orang lain, itu konsepnya gitu ya. Jadi kalau pengen bisnis tanpa modal, buat teman-teman yang belum kebayang produk apa yang mau dijual, ya udah gitu aja, simpel aja. Produk orang lain siapa nih yang mau saya jual gitu, jangan karpet masjid ya, bahaya itu punya wakaf gitu ya, jangan wah ini kayaknya enak nih gitu kan jual sajadah gitu, jangan ya. Kita nyari kerja sama pebisnis orang lain. Terus kita bantu jualin. Makanya skill jualannya kita harus punya. Mempengaruhi orang gitu kan. Nah, mempengaruhi orang adalah pembahasan kita, yaitu copywriting. Siapa yang udah tahu copywriting itu apa? Salah nggak apa-apa, yang penting jawab ya. Ada? Copywriting adalah apa? Salah nggak apa-apa, ayo. Yang bisa jawab ada hadiahnya nggak nih? Ucapan terima kasih. Ada. Silakan. Apa mas? Copywriting. Ayo berani jawab gak apa ya. Makin antusias biasanya makin masuk ilmunya. Apa? Copywriting apa menurut mas? Teknik gaya kepenulisan yang bisa menghipnotis calon customer kita. Teknik tulisan yang menghipnotis. Oke. Mungkin lebih tepatnya hypnowriting, tapi ya gak apa-apa, copywriting juga boleh ya. Apalagi siapa yang pernah dengar copywriting terus dari mbaknya mungkin? Apa itu copywriting? Kata-kata yang menarik becak, menarik apa? Menarik calon beli, ya. Bisa mirip-mirip ya. Ada lagi? Ini yang versi Kang Dewa, ada lagi? Mungkin? Oke, langsung aja ya. Copywriting itu adalah tulisan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan ya. Jadi kita kembali ke tujuan akhirnya itu ya, menghasilkan penjualan ya. Kalau cuma seru-seruan bikin pantun juga seru ya. Saya kadang-kadang di postingan tuh bikin pantun. Kalau ada kalau ada yang udah berteman di Facebook tuh bikin pantun, suka pada banyak yang komen gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang cara mempengaruhi ya. Jadi intinya copywriting itu apa? Kenapa teman-teman perlu mempelajari? Jadi gini, ini ada seller ya. Ini saya buka, saya coba warnanya yang beda ya. Ini penjualnya. Bentar. Ini pembelinya, prospeknya lah. Prospek itu kan belum beli kan. Nah, si penjual itu kan kalau pengen dapat orderan, itu kan dia harus ngomong ya. Harus ngomong. Katakanlah ini ngomong gitu ya. Harus ngomong, kalau ketemu offline ngomong.
Mas, ini spidol bagus loh, gitu kan. Nah, itu copywriting. Ini spidol bagus loh, itu copywriting. Tapi dia beli nggak? Ntar dulu. Itu harganya berapa? Atau ntar dulu, sebagus apa? Ntar dulu. Itu baunya bikin orang mabuk nggak atau apa? Soalnya ini pasti ada baunya kan, teman-teman tahu ya spidol ada baunya gitu ya. Jadi banyak pertimbangan yang ada di pikiran si prospek gitu ya. Biar gampang ini prospek ya. Prospek, ini seller ya, seller. Nah, kita kalau ngomongin copywriting itu kita ngomongin yang ada di pikirannya dia nih. Jadi yang ada di pikirannya, yang anggap aja komik gitu ya. Yang ada di pikirannya, oh kayaknya investasi ini kalau kebanyakan bagi hasilnya, kok aku kayak rawan penipuan ya. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Padahal menurut si seller, bagi orang yang ngajakin investasi, kayaknya makin banyak yang bagi hasil, makin menarik nih. Padahal ntar dulu gitu kan. Contoh lain, misalkan produknya produk apa ya? Misalkan saya ngelihat mobil second misalkan. Ada mobil second harganya jauh di bawah harga pasaran gitu kan. Ada orang pasti laku nggak? Belum tentu. Ada tipe orang yang punya pikiran, ini kok mobil murah banget, ini hasil curian, ini nggak ada surat-suratnya, atau bekas kecelakaan terus ditutupin luarnya doang atau apa gitu ya. Jadi pikiran-pikiran di si prospek ini yang mempengaruhi hasil closingan dari copywriting tersebut gitu. Ya, jadi saya di sini sharing tentang copywriting, saya nggak ngajarin kata per kata. Kalau menggunakan kata beli sekarang itu laku, kalau menggunakan kata order sekarang tuh nanti nggak laku. Nggak, bukan per kata-katanya. Yang penting teman-teman kebayang pola pikirnya dari si komunikasi ini dulu gitu ya. Makanya sekarang di eranya sosial media kita perlu melihat juga feedback gitu ya. Ini namanya feedback. Feedback itu apa? Misalkan kita posting di Facebook, di komen, wah itu kayaknya penipuan ya, itu feedback. Berarti copywriting kita berikutnya kita bahas, ini bukan penipuan kok kak, sudah ada kok member sebelumnya yang sudah berhasil dan lain-lain. Ya, oke, biar makin relate. Yang punya produk tadi siapa tadi, Mas? Yang punya produk? Punya produk? Udah ada yang dijual? Apa produknya? Biar relate saya ngasih contohnya. Apa? Baju anak. Baju anak. Oke, baju anak. Kalau misalkan bayangan Mbak sekarang atau yang sudah pernah dilakukan pas lagi nulis copywriting itu gimana cara nulis copywritingnya? Nulis kata-kata di status WhatsApp, di IG, di Facebook, gimana kira-kira mengkomunikasikan ke prospeknya? Kalau cara ngejual, ini ada mic lagi ya, ini bisa ya? Ya. Ini contoh baju anak, biar kita relate ya. Nanti yang ada produknya juga kita kasih kesempatan juga. Boleh kasih tahu cara jualannya Mbak pas lagi nulis gimana? Cara komunikasinya? Halo Mas, Hmm. ya biasa kayak gitu sih ya. Ya, gimana? Halo Mas, Biar orang beli. kita punya produk nih, Mm-mm. baju anak, bahannya enak, Hmm. Hmm. bisa kayak gitu. Oh, yang kayak gitu. Berarti bahannya enak, bahannya adem gitu ya. Saya tahu sini aja ya. Bahannya enak, bahannya adem. Nah, itu berarti copywriting juga. Copywriting bukan? Copywriting karena ada tipe orang tua yang ngelihat tulisan itu jadi memutuskan untuk beli ya. Mengubah dari yang awalnya biasa aja jadi tertarik, jadi tahu, jadi tertarik dan seterusnya. Jadi beli akhirnya. Nah, jadi kalau misalkan baju anak studi kasusnya gitu kan, prospeknya siapa? Anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Siapa yang jawab anaknya? Angkat tangan. Anaknya yang transfer gitu kan, masih kecil, masih 3 tahun, transfer berhasil gitu, enggak ya, orang tuanya ya. Berarti orang tuanya yang dipengaruhi. Copywritingnya kira-kira gimana kalau ke orang tua? Halo moms, tadi bener ya, bener. Halo ade, ayo beli dong dek, enggak, salah ya, itu copywriting yang salah gitu kan. Karena salah target market ya. Nah, berarti kalau copywritingnya seperti itu, ya boleh singkat tapi ya, bahannya adem, bahannya nyaman gitu kan, mungkin warnanya juga bagus atau desainnya ada pesan-pesan khusus, misalkan kan suka ada tuh, saya punya anak juga ya umur 3 tahun sama umur 6 tahun tuh kadang suka sedekah gitu kan, pengen jadi anak soleh gitu-gitulah. Itu mungkin jadi value juga ya disampaikan tentang produk ya. Intinya apa? Kalau jualan tuh intinya apa? Kalau menyampaikan jualan intinya pengaruh. Apa? Coba biar ngulang, biar lengket, diulangi kata-kata saya. Jualan itu intinya mempengaruhi orang. Ya. Jadi mempengaruhi. Tadi ada yang bilang menghipnotis ya. Itu sebenarnya kalau pakai tulisan hypnowriting ya. Hypnowriting. Hipnotis itu orangnya sebenarnya.
Kalau ilmunya tuh hipnosis ya. Makanya orang disuruh pakai sepatu, disuruh lepas sepatu gitu kan, kayak disuruh ngelihat bikin bingung tuh enggak ya. Tapi kalau pakai tulisan ada tekniknya sendiri gitu ya. Nah, kalau mempengaruhi orang itu kesalahan penjual adalah memaksa. Ayo dong Bu, beli Bu. Bu, kok nggak transfer sih? Ayo dong. Itu salah ya. Berarti itu bukan menjual. Kalau menjual itu mempengaruhi. Kenapa aku harus beli gitu kan? Oh, ternyata alasannya ini. Bahannya adem, harganya terjangkau dan lain-lain gitu kan. Nah, habis itu gimana? Kalau pengen laris lagi, pengaruhnya lebih bagus lagi ya. Kita sekarang pelajarin ya, mungkin kita lanjut ya. Kita pelajarin tentang manusianya ya. Jadi ilmu tentang tulisan sebenarnya kita mempelajari tentang ilmu manusianya ya. Bagaimana dia berpikir sehingga dia memutuskan untuk beli produk kita ya. Nah, dia ini punya otak ya, anggap aja gini ya. Punya pikiran, dia punya pertimbangan, dia punya masa lalu, dia punya trauma sama produk A, B, C, D ya, mungkin ya. Pernah ngalamin nggak di sini nggak nyaman dengan suatu produk gitu? Udah beli produk apa pengen komplain aja, kesel gitu. Ada nggak? Pernah nggak di pikiran teman-teman gitu? Ada nggak? Saya kemarin pernah bukan pernah ya. Kemarin ke Tangerang ada Kopdar BL. Itu saya pesen kamar hotel. Pas masuk ternyata kuncinya macet ya. Saya ke bawah lagi ke lobby ya. Tolong dong benerin kuncinya. Saya ke atas lagi ke kamar yang sama. Dibuka ternyata ada orangnya belum diberesin. Nggak ada orangnya, maksudnya berantakan gitu ya. Ada barang-barangnya. Ini privasi saya berarti kejaga. Berarti ada kemungkinan kamar saya nanti masukin orang gitu kan. Habis itu bawah lagi ke lobby, habis itu nanya nuker kunci, dikasih kamar tempat lain baru dapat. Itu kan berarti kesel gitu ya, komplain gitu kan. Nah, ini masuk ke otak saya nih. Saya kalau nyari hotel gitu kan, bukan hanya mengejar murah gitu kan, tapi kalau pelayanannya nggak jelas gitu, ya mending agak mahal dikit, beda 50.000 nggak apa-apa lah, yang penting nggak kayak gini gitu loh. Udah malam-malam 9:30 saya capek pengen tidur gitu kan, malah ada masalah kayak gini gitu. Jadi tiap orang itu punya pengalamannya masing-masing ya. Kita kadang mikir gitu kan, saya ini jualan produk skincare udah murah, udah produk saya bagus, kok orang nggak mau beli, ngapain gitu kan. Betapa ruginya orang nggak mau beli produk kita, mungkin kayak gitu ya. Ya, tapi kita mikirin juga prospek kita itu juga punya pengalaman masa lalu, juga punya pikiran, punya referensi gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia punya mata gitu ya. Dia ngelihat ke layar HP. Layar HP nih, anggap aja gini ya. Gitulah. Ini postingan kita, tulisan. Akhirnya apa? Dari tulisan ini akhirnya dia menyimpulkan gitu. Oh, ternyata ada ya produk yang ngebantu saya kayak gini ya. Contoh tipe-tipe orang. Ini tadi saya udah sharing ke Ustadz Abu Laden gitu ya. Ada tipe orang, ini tombol pembelian ya, maksudnya hot button ya. Ada tipe orang internal. Contoh internal, ada orang eksternal ya. Ini saya tulis dulu ya. Contoh tipe internal itu dia mengambil keputusan beli atau enggak berdasarkan diri sendiri ya. Kalau eksternal berdasarkan orang lain. Contoh, saya tuh pengen nyari apa misalkan, produk apa nih contohnya? Siapa tadi yang punya produk? Boleh biar contohnya relate. Tadi siapa yang udah ada produk yang dijual? Produk apa kan? Gamis untuk cowok atau cewek? Maksudnya yang sholat. Oh, gamis perempuan ya, siap. Misalkan gamis. Keputusan internalnya karena dia punya pengalaman pakai gamis yang bahannya berat gitu kan, atau gak enak, atau mungkin secara syariat nerawang gitu ya. Dia ngambil keputusan dari internal. Kalau internal berarti dia mikirnya gini, saya tuh kalau soal gamis yang penting nutup aurat gitu kan, terus nggak nerawang, terus harganya terjangkau dan lain-lain. Dia ngomong ke diri sendiri. Dia nggak peduli orang lain pakai gamis itu atau enggak gitu kan, dia nggak peduli ya. Tapi kalau tipe eksternal, dia nanya testimoninya mana, orang lain pakai ini cocok nggak gitu kan, bahannya apa itu internal. Tapi kalau eksternal, ini sudah berapa orang yang beli. Kadang-kadang kalau di produk ada tulisannya bestseller, tipe eksternal diklik gitu kan, langsung ternyata ini bestseller, orang lain sudah pakai gitu kan, saya juga mau ikut-ikutan kayak gitu. Itu tipe orang eksternal ya. Nah, tipe orang internal
itu dia ngambil keputusan dari sendiri. Ntar ini bahannya apa ya, ini apa ya, ini apa. Dia banyak ngobrol sama diri sendiri lah, ngambil referensi dari diri sendiri. Jadi nulis copywriting yang tepat gimana? Cocok untuk orang tipe internal dan cocok untuk tipe orang yang eksternal. Misalnya, coba teman-teman misalkan buka yang pernah saya buat ya, copywriting yang pernah saya tulis, itu brfamily.id. Itu landing page gitu kan. Jadi saya nulisnya testimoni distributor sebelumnya itu mengalami perubahan kehidupan yang sangat luar biasa. Tipe eksternal klik tuh, saya pengen join di sebuah bisnis gitu kan. Terus kira-kira saya tuh jadi kelinci percobaan atau gimana ya kayak gitu. Ya, jadi dia mempertimbangkan itu. Ketika dia baca testimoni, orang tipe eksternal ini klik. Ya. Tipe orang eksternal ini klik gitu kan. Dia oke, kalau orang lain berhasil, saya insya Allah bisa gitu kan. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Bukan gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya harus bisa gitu? Saya juga harus bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau tipe orang internal, saya mau join bisnis ini, bentar dulu, itu marginnya berapa ya? Cocok nggak? Saya sendiri udah punya penghasilan kok dari jualan gamis gitu kan, kenapa saya harus join ini? Oh, ternyata marketnya sama emak-emak dengan kosmetik gitu kan. Customer yang udah pernah beli gamis, saya prospekin lagi skincare, cocok, misalkan join gitu ya. Misalkan nih Mas ya, kalau mau join beneran boleh kok Mas gitu ya. Ini jualan ya. Iya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nulis copywriting itu, saya kemarin diundang terus saya bayangin kalau sharing copywriting itu nggak terlalu jelimet bahas tentang kata-kata gitu ya. Yang penting teman-teman memahami gitu kan pola pikir orang lain, prospek, orang yang baca postingan kita, orang yang kita jualin kayak gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada saat kita pengen jualan itu pakai komunikasi ya. Komunikasinya di sini. Tadi ya, kita harus ngomong. Bisa nggak diem-diem tahu-tahu ada closingan? Kita memutuskan jadi jualan gamis gitu kan. Habis itu diam. Berharap orang lain datang mengontak kita dan beli, itu insya Allah nggak bisa ya. Jadi Rasulullah dakwah aja menyampaikan gitu kan, ngomong gitu kan, ngomong. Walaupun dia nanti ingkar ya dosanya buat dia gitu kan, tapi ya tugas kita ya menyampaikan gitu kan. Nah, jadi tugas jualan adalah menyampaikan. Nah, salah satu cara penyampaian adalah copywriting, gitu kan? Oke, sampai di sini mudah-mudahan kebayang ya tentang copywriting. Copywriting itu intinya apa? Segala bentuk tulisan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan. Ya. Intinya kalau kita mau jualannya laris, kita ngomongnya harus benar. Tapi kalau ngomong itu kan offline ya, ngomong kayak saya nih ngomong gitu kan. Tapi kalau di online rata-rata berupa tulisan ya, bisa juga berupa video gitu kan. Tapi kata-kata skripnya ternyata ditulis juga pakai copywriting gitu kan. Saya kadang-kadang kalau sharing di Zoom di mana gitu ya, saya bikin dulu skripnya, saya nanti bahas ini, webcam di sini gitu kan, di sini ada teks, mungkin HP ya, saya taruh di tripod. Nanti saya ngomong berdasarkan poin-poin yang saya catat di sini gitu kan. Jadi skripnya juga ditulis pakai copywriting gitu ya. Nah, makin bagus cara menyampaikannya, makin banyak orderannya, makin banyak yang terpengaruh. Terpengaruhnya kenapa? Awalnya orang nggak tahu. Awalnya orang nggak tahu, tahu jadi tertarik gitu kan, tertarik jadi beli. Misalkan masnya jual gamis gitu kan, orang awalnya yang peserta lain mungkin nggak tahu kalau masnya jual gamis gitu kan. Sekarang saya ngomong jadi tahu, jadi nggak tahu jadi tahu jual gamis. Gamisnya seperti apa Bu? Coba berdiri di sini misalkan, wow diliatin, wah kayaknya cocok buat istriku gitu, mas-masnya di sana gitu kan. Nah akhirnya tertarik gitu kan, iya. Akhirnya tertarik gitu, jualannya jangan di sini Mas ya, biar saya aja yang jualan. Enggak ya. Ya, jadi akhirnya tertarik. Begitu ya konsepnya ya, prospek, nanti prospeknya makin banyak belinya, gitu kan. Lanjut ya, nah jadi singkatnya kita tuh punya pikiran ya, pikiran itu bisa diubah dari kalau kita baca tulisan ya. Sekarang eranya teknologi ya, bisa dibilang banyak banget kita waktu yang kita pakai untuk dengan gadget gitu ya. Jadi sambil ngantri lihat gadget gitu kan, scrolling gitu kan. Scrolling tuh ada tekniknya juga. Misalkan kita biar stop scrolling gitu ya. Ntar dulu ini gambarnya kok aneh nih. Oh ternyata ini bahas ini. Atau kalimat pertama, nah itu nanti tentang copywriting juga. Misalkan kalimat pertama apa yang bisa bikin dia pengen baca sampai akhir. Itu nama tekniknya open loop gitu ya. Ini kalau dibahas di sini kepanjangan ya, di buku copywriting Mama ada gitu ya. Jualan lagi gitu ya. Enggak ya, santai ya. Nah, sekarang
Bahas apa nih kita? Rumus omset. Pada siapa yang udah tahu rumus omset? Siapa? Rumus omset, pengen dapat omset tapi nggak tahu rumus omset. Rumus omset, oke. Nah ini boleh dicatat juga ya, rumus omset. Nah ini ngaruh juga ke copywriting ya. Pertama adalah prospek ya. Kalau bawa catatan silahkan dicatat ya. Prospek dikali apa? Pernah dengar? Persentase closing, benar. Sama dengan apa? Benar. Ya. Sama dengan bayar. Bayar saya merahin ya. Bayar dikali apa? Dikali apa? Ya, average sales. Rata-rata penjualan. Dikali repeat order, benar. Sama dengan omset, benar. Ada hadiahnya? Kalau ada hadiahnya yang pakai peci itu ya, garis ya. Boleh ya. Wah, langsung tanpa ditunda. Alhamdulillah. Ya, mungkin saya share singkat ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan tentang prospek ya. Prospek dikali persentase closing. Persentase closing itu juga nanti bagiannya di copywriting gitu ya. Sama dengan pembeli. Contoh, Masnya punya followers IG berapa? 2.000 orang, 1.000 orang ya. Tulis, ya itu berarti prospek. Itu adalah calon customer kita. Intinya siapapun yang target market kita, tapi database-nya sudah kita ambil. Misalnya teman-teman jualan apa? Jualan buku. Saya 2014 tuh jualan buku gitu kan. Saya punya teman Facebook gitu kan 5.000-an ya. Walaupun udah ganti Facebook, saya jadi 5.000 lagi teman saya Facebook saya. Prospek itu target market, tapi database-nya udah kita ambil. Database itu bisa berupa WhatsApp, bisa berupa email. Kalau jualannya di email ya email, kalau jualannya di WhatsApp ya di WhatsApp. Jadi prospek kalau makin banyak, makin bagus juga bayarnya ya. Saya ambil contoh pakai angka di sini. Ada 100 orang ya. Terus yang beli itu 70 orang. Berarti persentase closingnya berapa? 70% ya. Nah, berarti kemampuan jualan teman-teman itu 70%. Berarti copywriting yang saya share ke prospek ini kurang lebih nilainya 70%. Soalnya copywriting ini yang baca 100 orang, yang beli 70, berarti copywriting saya nilainya 70%. Kalau mau ditingkatkan, ya berarti belajar lagi copywriting, entah pakai cara teknik hypnowriting, pakai cara storytelling, cover selling, pusing-pusing, yang lain-lain lah gitu ya. Jadi tingkatkan. Kalau misalkan ini masih 10%, ya udah berarti harus belajar banyak, belajar desain juga mungkin ya, biar tertarik dan lain-lain ya. Nah, kalau udah nyampe dibayar, kira-kira selesai nggak? Ternyata nggak juga, belum ya. Kalau kita pengen omsetnya lebih banyak lagi ya, ini bayar 70. Kalau pengen bayarnya lebih banyak lagi, kita melakukan yang namanya contohnya upselling. Upselling itu apa? Di average sales ini rata-rata penjualan. Satu orang pembeli, beli gamis berapa Mas biasanya? Satu orang beli gamis, 1 atau 2 atau 4 sekalian? 1 biasanya ya, berarti average sales-nya 1 pieces ya. Nah, kalau pengen banyak gimana average sales-nya? Tawarin yang lain, upselling, dibikin bundling juga boleh. Mas mau sekalian kerudungnya, Mas mau sekalian ciputnya cuma segini aja kok gitu kan. Dan lain-lain. Ini menggunakan meningkatkan yang namanya average sales gitu kan. Iya, mau sekalian kosmetiknya, nah itu join dulu reseller gitu ya. Ini jualan lagi gitu ya. Oke ya, jadi average sales. Jadi 1 kali transaksi, 1 kali bikin invoice itu bisa bikin banyak lagi ya. Itu banyak banget di contohnya. Kalau misalkan teman-teman mungkin ke supermarket gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu ya, mau sekalian pulsanya Kak gitu kan, mau sekalian apanya, itu biar average sales-nya tinggi gitu kan. Karena apa tujuannya ya ke sini, ke omset gitu kan. Terus ternyata nggak selesai di situ, repeat ordernya ditingkatkan juga gitu kan. Beli gamis kira-kira sebulan sekali atau tiap lebaran atau 2 bulan sekali atau gimana gitu kan. Tergantung strateginya, kembali lagi. Contoh, saya kalau gamis ya paling setahun beli sekali. Tapi kalau dijadiin kado, teman saya ulang tahun saya kasih gamis, enak juga nih kayaknya. Diingetin dong sama sellernya ya, sama penjualnya gitu kan, untuk meningkatkan repeat order. Saya jualan skincare gitu kan. 700-an orang itu waktu itu awal
bulan pertama saya gabung tuh join gitu kan. Terus saya pikirin juga repeat ordernya. Ini skincare mereka masih ada di rumahnya. Nggak mungkin dong seminggu langsung habis gitu kan. Tapi gimana ya biar repeat lagi? Oh ternyata dia beli produk lightening series sama body serum. Saya tawarin lip matte-nya untuk bibir gitu kan. Oh berarti ya udah Mbak, ini untuk bibirnya lip matte-nya bagus-bagus loh warnanya nih. Coba lihat gitu kan. Wah ternyata cakep juga Mas ya. Ya udah deh beli sekalian gitu, beli repeat order gitu kan. Makanya kalau kita ngejar omsetnya, kita fokus sama prosesnya gitu kan. Nah, sekarang di sini warnanya saya coba bikin 2 warna ya, hitam dan merah. Pertanyaan saya, mana yang lebih penting, yang warna hitam atau yang warna merah? Kira-kira yang mana ya? Yang merah angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar ya. Mana yang lebih penting, salah? Merah atau hitam? Tim merah angkat tangan, tim merah. Yang berani dong. Merah penting. Wah, ini merah banteng, ada kampanye. Yang hitam siapa? Yang hitam kayaknya lebih penting deh. Hitam. Jawabannya adalah jreng. Jawabannya adalah yang hitam ya. Siapa yang hitam tepuk tangan dong, menang. Kenapa saya bilangnya hitam? Karena yang hitam adalah prosesnya ya. Yang merah adalah hasilnya ya. Kang Dewa suka misalnya di grup gitu ya. Naikin omset gitu kok. Gimana caranya Kang? Pikirin gitu kan. Ya terserah kita ya, maksudnya ya kita lihat prosesnya gitu kan. Naikin omset gitu kan. Oh, Mas, omset lagi turun nih. Paling saya diagnosa dari sini gitu kan. Saya periksa dulu bisnisnya gitu kan. Kamu jualan ke siapa gitu? Prospekmu berapa? Oh, kok followers IG-nya cuma 100 orang gitu kan? Itu followers apa halakoh gitu kan? nyindir. Itu ngumpul doang itu grup Regu Pramuka itu cuma 10 gitu kan. Dikit banget, ya banyakin gitu. Ayo banyakin. Banyakinnya pakai apa? Pakai copywriting gitu ya. Terus ini followers sudah banyak gitu kan, udah 20.000, udah kayak selebgram gitu kan. Kok nggak ada yang konversi jadi pembeli nih, gimana sih? Ternyata postingnya Senin Kemis gitu kan. Senin baru posting, Kemisnya baru dicek DM-nya. Itu parah banget gitu kan. Harusnya tiap hari itu ada postingan gitu kan, jualan terus gitu kan. Nah, presentasi closing termasuk copywriting itu tadi, kata-katanya gitu kan. Berapa orang yang tertarik ya, berapa orang yang baca. Itu kalau di WhatsApp itu bisa kelihatan ya, berapa angka yang tanda logo mata itu ya, berapa orang yang lihat status kita ya. Nah, habis itu apa persentase closing? Nanti kita cek bayarnya berapa. Kalau bayarnya banyak, prosesnya selesai belum? Belum juga, Mas. Saya tuh bayar banyak, tapi kok omset kecil gitu kan. Ntar dulu, kita cek lagi. Coba cek WhatsApp-nya yang udah bayar, yang udah jadi bayar. Ditawarin produk lain nggak gitu kan? Wah, jangankan ditawarin produk lain, Mas. Produk aja cuma 1 gitu kan. Baru gamis, desainnya ini aja gitu ya. Ya udah. Kerjasamalah sama yang jualan ciput lah, yang jualan skincare lah dan lain-lain, atau produk apalagi yang sekiranya nyaman buat buyer itu tadi gitu kan. Jadi ekspansinya tuh nambahin produk lagi gitu. Saya waktu jualan buku itu saya bandelin dengan e-book. Jadi Kang Dewa jualan buku, saya ngetik sendiri e-book gitu kan. Yang beli buku ke saya kasih e-book gratis gitu kan. Ya e-book tinggal ngirim gitu kan, tinggal share email atau kirim file PDF-nya di WhatsApp juga bisa gitu kan. Intinya saya kasih bonus gitu kan. Intinya entah itu e-book ini saya jual atau saya gratisin, ya intinya average sales gitu kan, ngaruh ke omset itu tadi gitu kan. Terus omset masih kecil, Mas. Udah di follow up, bayarnya juga banyak, 70 orang gitu misalkan. Per hari ya, itu per hari kan banyak, lumayan lah ya. Tergantung lumayannya seberapa dibandingin sama siapa gitu kan. Average sales sudah dilakukan, database banyak berarti ya, tinggal dicari repeat ordernya gimana. Oh ternyata nggak repeat order, Mas, saya jualannya rumah gitu kan, orang beli rumah mungkin sekali seumur hidup gitu kan. Berarti pilihan produk juga ngaruh ke repeat order gitu kan. Tergantung produknya. Itu snack, itu banyak banget repeat ordernya. Cepet banget lah. Snack habis, beli lagi. Yang di belakang ada lagi buku. Kalau nggak ada judul baru, saya nggak beli lagi, Mas. Berarti kita kalau pengen omsetnya meningkat, bikin buku terus, tiap bulan harus ada buku lagi gitu kan. Ini bisnisnya Kang Dewa rata-rata saya tahu ya, udah 5 tahun ini saya jadi timnya Kang Dewa gitu ya. Kalau skincare gimana? Hampir tiap bulan dia repeat gitu kan. Makanya salah satu to do list buat reseller, buat yang saya arahkan gitu kan, itu tingkatkan repeat order. Jangan hanya mencari customer baru terus ya. Customer lama itu tujuannya beli lagi ya. Intinya kalimatnya gini, yang mungkin teman-teman bisa catat ya.
tujuan orang yang belum pernah beli itu coba ya. Tujuan goal dari orang yang udah pernah beli itu beli lagi ya. Siapa yang udah pernah beli, arahkan dia untuk beli lagi. Yang belum pernah beli, dia nyoba. Yang nyoba mungkin dia tertarik karena kemasan. Yang udah beli, dia tertarik karena isi produknya ya. Jadi packaging, kalau di BR itu packagingnya dibikin bagus gitu kan, looks-nya bagus gitu kan, gengsi gitu kan. Kalau ditaruh tuh menarik perhatian orang gitu. Kalau teman-teman lihat produk-produk BR tuh, jadi bikin orang nyoba gitu kan. Tapi kalau isinya bikin beruntusan, bikin merah-merah, bikin ruam dan lain-lain, ya orang akan menghujat, jadi nggak akan repeat order. Nah makanya produknya juga kita bagusin, kita nggak ngandelin cepet ya, jadi pas baru pakai 2 hari langsung putih itu enggak gitu kan. Kita ngandelin sehatnya, amannya gitu kan. Jadi repeat order biar tingkat ya, meningkat. Habis itu baru berarti kita cek omsetnya gitu kan. Kalau masih bermasalah ya mungkin ibadahnya kurang dan lain-lain gitu. Itu nggak tahu ya, di luar kontrol kita gitu ya. Tapi intinya rumus omset ini teman-teman wajib banget tahu ya. Besok ada lagi ya kelas kayak gini. Besok misalkan pemateri selanjutnya nanya rumus omset, teman-teman semuanya udah bisa jawab ya. Insya Allah ya. Jadi nggak cuma satu orang doang gitu kan. Nanti saya ngomong ke pemateri lain, jangan bahas rumus omset, mereka udah tahu gitu. Bisik-bisik gitu ya. Hati-hati. Oke, ya sampai di sini mungkin saya lebih nyaman ya. Saya nggak nyiapin slide juga, nggak ada proyektornya. Saya lebih nyaman tanya jawab ya. Mungkin tentang copywriting ini gambaran besarnya tadi udah kita sampaikan ya. Tentang prospek, habis itu tentang tulisan itu tadi. Kalau pengen baca tulisan-tulisan saya silahkan follow ya. Kalau Instagram @alficanggih, kalau di Facebook itu pakai nama asli ya, Alfi Syahrin ya. Cari di Facebook Alfi Syahrin. Di mana lagi ya? Telegram tuh t.me/afikcanggih.com ya, afikcanggih.com gitu. Nggak ada titiknya sih. afikcanggih.com. Nah, itu channel Telegram saya gitu. Nanti malam saya live lagi bahas copywriting juga. Ya ini mungkin copywriting terus ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Coba silakan siapa yang mau bertanya, monggo. Biar materinya lebih relate gitu ya, lebih relate buat teman-teman semuanya. Siap. Ya. Terima kasih. Maka ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya supaya benar-benar ngerap gitu ilmu yang disampaikan oleh Mas Afif. Ada nggak? Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya mau bertanya tentang copywriter ya. Copywriting, ya. Ya, copywriting dan bahkan ada pekerjaannya kan. Oh iya, copywriter. benar. Ada bootcampnya juga. Oh iya. Belasan juta. Iya. Pertanyaannya adalah. Itu belasan juta apanya? Jasanya atau apa? Bootcampnya. Oh pelatihan. Oh iya. Itu pelatihannya. Kapan-kapan saya bikin juga berarti. Iya. Silakan lanjut. Bikin kata-kata aja. Sampai belasan juta. Yeah. Bahkan ada profesinya di startup. Yeah. Nah itu tuh seberapa penting sih copywriter tuh dibandingkan dengan kita atau orang Indonesia yang notabene-nya itu malas banget baca. Oh iya. Iya, malas banget baca. Benar. Nggak langsung nempel di otak gitu kan. Dan ya nanti saya misalnya pokoknya iya. kurang worth it Iya. ya kalau misalnya Kayaknya belum worth it gitu ya. Nah itu Seberapa penting? Siap. Terima kasih. Oke. Ini kembali ke why ya. Ini sebenarnya kalau urutan pembahasan tuh kita bahas why-nya dulu. Kenapa copywriting gitu ya. Ya, jadi seru juga ya. Ternyata copywriting itu ya saya mainnya kurang jauh gitu ya. Ternyata ada orang yang jualan belasan juta gitu kan. Saya pribadi jualan buku tuh berapa ya? 300-an ribu gitu ya. Dan alhamdulillah itu berapa 10.000 eksemplar gitu ya. Tolong jangan dihitung omsetnya gitu ya. 10.000 eksemplar harganya 200.000 gitu kan. Itu laku gitu kan. Terus saya sendiri itu copywriter. Saya ada nulis di blog komunitas.brlcosmetics.com. Nah, itu saya nulis di sana juga. Berarti secara tidak langsung saya juga copywriter gitu ya. Terus saya juga ngajarin cara copywriting ke orang-orang gitu kan. Nah, kalau ditanya seberapa penting, itu karena memang copywriting itu berkaitan langsung sama penjualan. Nah, jadi kesimpulannya ini tadi ya, memang dari segi tulisan itu bisa mempengaruhi orang, bisa mengubah orang gitu ya. Contohnya gini, produk apapun gitu kan, produk apapun, itu saya meyakini pasti ada jodohnya, pasti ada pembelinya ya. Contoh, kalau misalkan mobil gitu kan, mobil murah itu ada customernya, mobil yang harganya relatif lebih mahal, mungkin mobil listrik atau Tesla atau apa gitu ya. Nah itu ada pembelinya gitu kan.
Nah, gimana orang biar berubah pikirannya itu lewat tulisan ya. Tadi saya sedikit mengoreksi Mas ya. Orang Indonesia mungkin nggak suka baca ya. Siapa di sini nggak buka Facebook, angkat tangan. Yang seumur hidup nggak pernah buka Facebook. Facebook isinya apa? Tulisan ya. Kalau TikTok mungkin masih mending lah video gitu kan. YouTube basicnya video, tapi ada deskripsi video itu tulisan lagi gitu kan. Instagram basicnya foto, tapi ada caption Instagram, tulisan lagi gitu kan. Lagi pula sekarang banyak juga Instagram carousel yang isinya tulisan, sharing, digeser ya, slide. Itu tulisan lagi gitu kan. Jadi kalau dibilang Indonesia nggak suka baca, itu mungkin agak saya koreksi gitu Mas ya. Jadi orang itu nggak suka baca sesuatu yang nggak dia sukai. Contoh, dia nggak suka baca buku bisnis, nggak suka baca buku ilmiah, ya, nggak suka baca buku pelajaran, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Tapi kalau ada gosip, dibaca nggak kira-kira? Lambe turah dicari. Wah itu kasus itu gimana itu ya? Wah itu jadi pisah nggak sih sama artis itu gitu kan? Dibaca ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya orang Indonesia ini nggak suka baca atau nggak suka baca buku. Nah itu beda lagi ya. Nggak suka baca caption, suka gitu kan? Nggak suka baca tentang agama misalnya, nggak suka baca Quran. Nah ini parah nih ya. Mudah-mudahan bukan kita. Nggak suka baca itu beda dengan nggak suka baca Quran gitu ya. Jadi ada tipe orang yang saya tuh nggak suka baca buku, tapi kalau baca Quran ayo gitu sehari 1 juz minimal gitu, bagus gitu ya. Ya tapi diperbaiki lagi gitu kan, baca buku juga gitu kan, belajar juga ilmu dunianya gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kita beranggapan orang lain itu nggak suka baca gitu kan, itu perlu kita koreksi lagi. Nah kalau penghasilan seorang copywriter itu kira-kira berapa, worth it nggak sih aku belajar copywriting terus nanti dibayar mahal gitu kan? Menurut saya worth it ya dibayar mahal. Karena apa? Profesi yang masih langka. Ya. Profesi yang nggak bisa, untuk sekarang ya, nggak bisa ditiru sama robot. Profesi yang yang bisa digantikan robot, itu menurut saya penghasilannya lama-lama kecil, lama-lama hilang, digantikan robot. Contoh, teman-teman mungkin pernah naik mobil, bukan pernah naik mobil, pernah ngelewatin tol. Dulu kita mau masuk tol, bayar 5.000, dikasih kembalian 2.000, berarti bayar 3.000. Orang nih yang jaga. Sekarang udah digantikan kartu, tek, jalan, cetek, jalan. Lama-lama ada teknologi tanpa buka kaca, itu kebaca gitu kan. Saldo kita mungkin ditempel di jendela atau gimana, di Jakarta sudah ada, saya belum pakai, jadi saya pengalamannya belum ada gitu kan. Setahu saya, ngetap kartu, udah nggak ada orangnya nih. Mungkin kalau bermasalah doang, den gitu ya. Tapi kalau sekarang udah digantikan sama robot gitu kan. Profesi apa lagi? Misalkan yang jaga toko, ya ini saya tidak bermaksud merendahkan profesi apapun gitu ya. Tapi ada orang yang jaga toko. Mau beli apa Mas? Mau beli air putih. Oke, ini. Harganya 5.000, mana uangnya? Oke. Sekarang udah digantikan robot. Pernah ke stasiun, mungkin di Jakarta ada ya? Ada yang dari Jakarta sini? MRT atau di KRL itu, saya pernah ada. Masukin uang kertas 5.000, nanti kita mencet tombol air minum ya, air mineral. Nanti keluar dari sini botolnya. Sudah digantiin belum? Udah digantiin. Tapi sekarang saya tanya, siapa atau robot atau aplikasi apa yang bisa membuat copywriting? Kalau ada kasih tahu saya, berarti itu saingan saya. Saya bisa bikin copywriting, robot juga bisa. Nah itu kita harus lomba nih, harus lebih hebat nih. Itulah kenapa nama saya kasih nama canggih gitu kan. Karena manusia bagi saya itu lebih canggih daripada ya robot bikinan manusia gitu kan. Kita tuh ciptaan Allah, punya pikiran, punya akal, bisa belajar, bisa mengembangkan diri sendiri. Laptop itu harus di-upgrade sama manusia, nggak bisa meng-upgrade dirinya sendiri gitu kan. Walaupun ada otomatis, kita harus ngeklik dulu gitu kan. Tapi kalau manusia bisa mengembangkan dirinya sendiri, kita nggak bisa copywriting, duduk di sini bisa pulang-pulang bisa bikin copywriting. Kan keren ya. Nanti di akhir saya pengen ngasih challenge buat teman-teman biar makin lengket ilmunya gitu ya. Tapi intinya copywriter itu salah satu profesi yang susah digantikan sama robot. Kalau menurut saya teman-teman kalau pengen bayangan masa depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau saya diizinkan sama Allah masih hidup, saya kira-kira ngapain ya? Cari profesi yang susah digantikan sama robot ya. Misalkan jaga pom bensin ya, tadi saya ngisi bensin, itu kayaknya pelan-pelan bakal digantikan ya. Bukan berarti saya merendahkan gitu kan, bukan saya ngelihat gajinya di situ rendah gitu, enggak ya. Kita juga nggak tahu, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita gitu kan. Kita bukan diukur dari hartanya kan, dilihat dari imannya. Tapi kalau profesi ngisi bensin itu udah banyak digantikan. Jadi kita nginput, kita mau ngisi berapa, 200.000, nanti ngisi sendiri tuh. Di luar negeri sudah dinerapin ya, ngisi sendiri.
berarti profesi ini digantikan sama robot nih lama-lama pakai teknologi gitu kan. Terus kita beli pulsa pakai aplikasi, dulu ada orang yang jaga konter gitu kan, Mas izin tok 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 mau beli pulsa dong 100.000 gitu kan, 50.000 atau berapa. Nah sekarang digantikan sama m-banking, sama aplikasi. Menurut saya copywriting itu salah satu aktivitas yang susah digantikan sama robot. Termasuk memimpin. Mana ada robot yang bisa memimpin? Ada nggak kira-kira? Dia nyuruh-nyuruh gitu, robot. Justru dia yang disuruh. Kamu bikin ini, bikin video, bikin ini. Dia yang disuruh-suruh. Kalau yang memimpin itu masih dikasih ke manusia gitu ya. Jadi itu kalau misalkan ditanya kenapa pentingnya ilmu copywriting dan prospek jangka panjang, kenapa profesi ini sangat menjanjikan, insya Allah itu bisa menjawab ya. Itu paling Mas ya, kalau soal kenapa copywriting. Lanjut. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Atau langsung ke challenge? Biar pulang tuh dapat sesuatu gitu. Oh ini nanya dulu, siap. Ya Mas, kan copyright itu berkaitan sama konten. Ya, konten benar. Nah, seandainya apakah copyright itu bisa dipakai berkali-kali setiap kita upload konten atau Oke. bagaimana? Ya, Tekniknya? bagus. Teknik seperti apa? Pertanyaannya bagus. Siap. Kang siapa namanya? Iya. Kang Tian. Pian. Vian, siap. Nah, copywriting ini seru juga ya. Kalau bagi Kang Dewa, ya ada prinsip di product launch dynamit gitu ya. Kalau kata Kang Dewa, quote-nya kayak gini. Ini produk ya, katakanlah produk ya. Produk itu gimana sih? Anggap aja gini lah ya. Ini produk, ini kasih produk. Kalau kita ngejualin produk gitu kan ke customer gitu kan, ke orang gitu kan. Itu kita nginfoin, misalkan sekarang tanggal berapa? 23 November kita nginfoin ke orang ini. Kadang-kadang orang lain gitu kan, nggak baca postingan kita, nggak baca produk kita yang kita jual, padahal produk kita bagus. Misalkan produk kita kacamata, misalkan. Kita launching kacamata, habis itu kita jual, akhirnya dia beli atau enggak ya nggak tahu ya. Tapi, kalau kita berhenti jualan gara-gara dia nggak closing, potensi market ke sini nggak ada gitu kan. Artinya apa? Quote-nya Kang Dewa itu, produk lama adalah produk baru untuk orang baru. Kebayang nggak kira-kira? Itu produk launch dynamit ada di situ ya bannernya ya. Produk lama ditawarkan ke orang lama tahun lalu misalkan 2021. Ini diposting, dia baca, dia beli. Beberapa ada yang beli, beberapa ada yang enggak gitu kan. Terus kita berhenti posting gitu kan. Padahal postingan yang tahun lalu itu menghasilkan nih, ada dapat 70 customer gitu kan. Nah, postingan lama itu bagi saya juga gitu. Postingan lama adalah postingan baru untuk orang baru. Misalkan tahun lalu 23 November 2021 saya bikin postingan yang menghasilkan 10 orang beli produk body serumnya BR gitu. Berarti kalau orang baru yang dulu nggak baca, kalau sekarang tahu baca lagi, ada kemungkinan dia baca ya. Ini 2021 gitu kan, ini 2022. Makanya tadi Masnya nanya, postingan yang lama itu bisa ditulis ulang nggak sih? Bisa sebenarnya. Postingan lama itu kalau dibaca sama orang sekarang bisa ngaruh nggak sih? Bisa ya. Relate gitu kan. Tinggal sekarang kan lagi rame apa ya. Kemarin lagi rame begitu sulit lupakan Raihan gitu kan. Terus sekarang lagi rame apa misalkan? Yang di TikTok apa ya? Rambut cepmek gitu. Kamu nanya yang kayak gitu-gitu kan. Yang rame-rame. Nah, menurut saya postingan itu sebenarnya ada biar relate ya, biar yang lagi rame sekarang apa. Mungkin pas lagi kita nulis habis judul, habis itu kita bahas itu. Bahas yang lagi rame. Makanya kalau yang lagi rame tahun lalu kita hampir lupa. Tahun lalu lagi rame apa ya, nggak tahu. Tapi kalau saya bikin copywriting nih untuk ngejual produk sekarang, misalkan produk spidol nih saya ngejual sekarang, kamu nanya spidol yang saya pakai apa gitu ya. Nah, udah relate. Tapi kalau sebulan yang lalu ya nggak tahu yang pas lagi rame, begitu sulit lupakan Raihan, apalagi lupakan spidol ini juga sulit. Soalnya spidol ini bagus banget. Nah, itu copywriting gitu kan. Jadi tinggal menyesuaikan yang lagi rame, yang lagi hit sekarang itu apa, itu bisa ngaruh ya. Tapi kalau misalkan copywritingnya nggak mengikuti zaman, misalkan nggak ada kalimat-kalimat itunya tadi, ya itu bisa diposting ulang aja gitu kan. Siapa yang pernah pakai fitur nge-up postingan lama di Facebook? Ada nggak? Mau saya kasih tahu caranya nggak? Coba sekarang buka aplikasi Facebook semuanya. Pasti punya kan ya? Silahkan cari di Facebook, paling atas itu ada menu searching, ada gambar kaca pembesar, ada ya? Buka menu searching di atas. Silahkan cari
kata kunci yang pernah teman-teman posting, kayaknya tahun lalu pernah posting deh. Misalkan kata-kata baju, kata-kata apa bahagia misalkan. Pernah posting apa ya? Kayaknya tahun lalu saya pernah posting tentang sedekah misalkan. Searching di sedekah, di menu searching itu, tulis sedekah gitu, atau tulis rumah gitu, apapun lah, terserah. Pilih satu kata untuk ditulis di searching. Udah? Ini ikut juga ya. Cari di Facebook, buka aplikasi Facebook, pilih kaca pembesar, tulis, kalau saya nulis sedekah misalkan ya. Sedekah. Habis itu muncul ya, ada semua, ada postingan, ada orang ya, bener ya? Sama ya? Nah, pilih yang postingan. Pilih yang postingan. Mungkin tampilan postingannya beda ya. Pilih postingan, udah? Berarti kata sedekah di bagian postingan, terus pilih yang di sampingnya kaca pembesar ini ada tanda apa nih ya, garis sama titik tuh ya. Iya, bukan, yang garis sama titik tuh di pojok. Pojok sebelah kanannya kolom searching ada. Nah, nanti dicari postingan dari Anda. Atau mungkin bahasa Inggrisnya post from you gitu. Tampilkan hasil. Nah, ini muncul postingan lama kita yang ngebahas tentang sedekah. Nah, ini postingan saya tentang sedekah tuh muncul semua. Nah, kalau prinsip tadi yang Mas tadi tanyakan gitu kan, postingan lama kira-kira ngaruh nggak ya? Kita tinggal komen aja. Misalkan nih, kalau saya pernah posting tentang sedekah, waspadai hubud dunia misalkan. Saya komen lagi di sini, alhamdulillah gitu kan. Nah, nanti postingan saya naik lagi ya. Ketika orang lain scrolling gitu kan, orang lain scrolling, buka Facebook terus scroll gitu kan, scroll, maka postingan kita naik lagi. Ini kenapa orang naik lagi? Misalkan ini timeline ya. Timeline ada postingannya Kang Dewa, terus ada postingannya siapa, postingannya saya sendiri, postingannya reseller saya, dan lain-lain. Nanti teman-teman Facebook itu jadi ngelihat postingan lama ya. Ini cara menaikkan postingan lama jadi postingan baru gitu kan. Jadi kita nggak perlu mikirin tuh, seorang copywriter, wah saya udah belajar copywriting, saya harus nulis tiap hari gitu. Boleh-boleh aja gitu kan kalau untuk latihan. Tapi kalau postingan lama itu menghasilkan, ya udah tinggal di-up aja gitu kan. Atau di repurpose istilahnya ya. Jadi postingan di Facebook itu berupa tulisan. Nanti kalau saya pengen posting di Instagram, beda lagi. Saya bikin 10 foto, saya bikin carousel gitu kan. Foto 1, slide 2, slide 3, oh jadi postingan baru. Itu yang Kang Dewa lakukan gitu ya. Jadi Kang Dewa sharing panjang di Facebook. Instagramku diisi apa ya? Ya udah postingan Facebook aja diubah bentuk jadi Facebook di Instagram di carousel. Pernah juga Kang Dewa posting apa gitu ya tentang di Facebook gitu kan, cara meningkatkan dikasih rezeki sama Allah misalkan. Sama di TikTok bisa juga ya, tinggal ditempel ngapain kayak gini cara-caranya ya. Dijadiin teks juga gitu kan, pakai caption juga itu bisa ya. Cuma di TikTok karena berupa video ya udah tulisannya tuh muncul 2 detik, hilang, 2 detik, hilang, 2 detik, hilang. Jadi bisa dipakai di mana aja ya. Copywriting itu bisa dipakai di semua sosial media gitu ya. Itu mungkin Mas jawabannya. Jadi postingan lama bisa dipakai berkali-kali gitu kan, nggak harus cuma sekali. Lanjut. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Akhwat ya. Ibunya. Ini kan kalau saya lebih ke kerangka untuk bikin copywritingnya, Oke. kira-kira apa judul dan Iya, iya. sebagainya, terus sama ini Saya share. kira-kira kalau untuk latihan biar kita terbiasa kan kalau Oke. itu kan hubungan sama konten ya. Iya. Berapa lama kira-kira ini kita harus latihan terus? Siap. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus ya. Dari Bu siapa? Bu Fatma ya. Oke, kerangka ya, kerangka tulisan. Nah ini entah blogger atau apa mungkin nggak tahu ya. Tapi, tapi intinya kalau nulis itu, menurut saya memang ada urutannya ya. Jadi kalau kita, oke, saya mau nulis copywriting gitu kan, saya punya produk ini, saya mau jual gitu kan. Kerangkanya gimana? Pertama judul atau mungkin headline ya. Headline. Tes. Mati. Headline ya. Jadi pada saat kita mau nulis copywriting itu kita ya. Nah, headline itu mikirnya gimana? Mikirnya gini.
Kalau kita posting di Facebook, itu orang kan scrolling ya. Yang pertama kali dilihat itu headline. Contoh saya bikin headline pernah kayak gini. Buat apa susah-susah bangun bisnis sendiri kalau ngejualin bisnis orang lain menghasilkannya ternyata ratusan juta kayak gitu. Nah, itu headline. Headline yang menohok gitu ya. Maksudnya kayak orang pas lagi scrolling, anjir bener, aku udah bikin bisnis, udah susah kerja sama pabrik, omsetnya seuprit gitu kan. Bener juga nih orang gitu. Nah, itu headline ya. Orang pertama kali, pandangan pertama ngelihat postingan kita gitu kan, itu yang pertama kali dilihat judul. Makanya kita kalau untuk urusan judul kita pikirin benar-benar gitu ya. Terus saya mulai mungkin pembahasan berikutnya tentang harga ya. Biasanya kan orang kalau pengen beli sesuatu kan pengen lihat harga gitu ya. Harga itu menurut saya itu di akhir. Intinya gini, poin pentingnya gini, dasar pemikirannya kayak gini. Jangan beritahu harganya sebelum kita kasih tahu dulu kualitasnya ya. Jadi kita kasih tahu nih, ayo beli spidol ini 300.000. Langsung ngeliat mahal banget gitu kan, langsung ketahuan harganya. Walaupun kalau di marketplace pasti langsung ketahuan gitu ya. Nah, ini beda lagi kalau marketplace. Ini di postingan, di copywriting di Facebook atau di Instagram dan lain-lain. Kalau di Instagram carousel, berarti slide pertama itu headline, slide terakhir itu harga gitu kan. Nah, di tengah-tengah ini ada apa sebelum kita ngasih tahu harga gitu kan. Soalnya harga tuh gini, kalau orang lain itu tahu harganya duluan tanpa tahu kualitasnya, maka dia punya persepsi sendiri, ini mahal lah, ntar nggak mau baca gitu. Jadi kalau harga ditaruh di setelah judul misalkan, buat apa susah-susah bikin bisnis sendiri kalau misalkan bisnis produk orang lain menghasilkan gitu kan. Terus join reseller 1,2 juta. Langsung dianggap mahal. Padahal dia belum tahu benefit-benefitnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan benefit ya. Urutan. Benefitnya dikasih tahu. Benefit itu apa? Fitur ketika digunakan sama customer itu efeknya kayak gimana. Contoh, fitur mikrofon ya, atau fitur kamera. Saya ambil contoh kamera. Fitur dari kamera mungkin ratusan megapiksel. Nah, itu kita nggak kebayang ya, megapiksel itu makhluk halus seperti apa gitu kan, kita nggak kebayang. Tapi kalau misalkan 200 megapiksel, hasil gambar yang dihasilkan tuh lebih jernih, di zoom jarak jauh tuh lebih kelihatan, gambarnya jelas. Misalnya kayak gitu ya. Berarti fitur dijelaskan kalau dipakai sama customer tuh kayak gimana, itu namanya benefit ya. Benefitnya dikasih tahu, join reseller itu diajarin ya. Diajarin, terus apa? Produknya udah terkenal, produknya halal, terus apa lagi? Produknya terbukti berkualitas, testimoninya banyak gitu kan. Foto-foto nggak usahnya bikin sendiri, udah disediakan. Apalagi misalkan kalau join reseller tuh apalagi? Kalau gamis misalkan, bahannya bagus gitu kan. Kalau peluang gamis itu beda lagi, misalkan diajarin cara jualan gamis ya. Dikasih website untuk jualan gamis. Itu lebih enak lagi gitu. Jadi kayak benefit-benefitnya ini membuat yang baca jadi jangan lihat harga dulu, ini ditutupin dulu gitu kan. Bukan berarti kita nggak ngasih tahu harga ya. Secara akad kurang bagus juga kalau kita transaksi nggak tahu harganya gitu ya. Tapi urutan copywriting itu benefit dulu dijelasin ya. Benefit dijelasin. Habis itu apa? Habis itu mungkin bisa ditambahin testimoni misalkan. Testimoni itu biar apa? Biar tipe orang yang eksternal tadi ngelihat produkmu ini sudah dipakai orang lain belum sih? Sudah ngefek belum sih di orang lain? Menurut dia enak nggak sih snacknya gitu kan? Menurut tokoh misalkan, buku Jackpot Rezeki itu bagus nggak sih? Misalkan Ustadz siapa yang mungkin Ustadz Adi Hidayat ya? Ustadz Adi Hidayat sudah mengomentari buku ini belum sih? Sudah ngasih testimoni buku Jackpot Rezeki belum sih? Testimoni ya dikasih tahu gitu kan? Ada mungkin pengusaha udah baca buku Jackpot Rezeki yang awalnya omsetnya sekian jadi omsetnya sekian gitu kan kalau jualan buku ya. Kalau jualan snack misalkan, wah ternyata ada juga ya yang doyan sambil nonton film gitu kan, makan snack lebih seru, ngobrol-ngobrol dan lain-lain ya. Itu kalau jualan snack. Jualan apa lagi? Jualan gamis, testimoninya, wah makasih ya sis, screenshotan WhatsApp. Nah itu bikin orang tertarik gitu kan. Nah habis itu apa? Harga ya. Urutannya bisa macam-macam ya, bisa misalkan diceritain dulu kenapa saya bikin produk ini dan lain-lain, tapi kurang lebih poin-poinnya ada judul, kita menjelaskan benefitnya gimana, kita menceritakan testimoninya siapa aja yang udah pakai sebelumnya, baru kita jelaskan harganya ya. Bisa juga di sini ditambahi
Ditambahin apa? Tambahin penjelasan bahwa misalkan ini 500.000 gitu ya. Kita tambahin penjelasan ulang di sini, penekanan bahwa 500.000 itu nggak sebanding dengan apa yang Anda dapatkan. Misalnya kelas copywriting gini, harga tiketnya 500.000. Kita kasih tahu benefitnya, nanti diajarin apa aja. Nanti kalau udah jadi copywriter bisa apa aja, bisa digaji berapa dan lain-lain. Terus testimoni yang udah ikut kelas copywriting sebelumnya gimana? Oh iya Mas, saya awalnya gaptek jadi mahir dan lain-lain. Testimoni, habis itu dikasih tahu harga e-course-nya 500.000. Bayangkan kalau Anda belajar langsung sama Kang Dewa itu bisa 7 juta loh kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi penekanan, biar apa? Biar beli. Nah, di akhir apa? CTA. Tahu CTA? Call to action. Kalau mau beli kliknya kemana? Entah itu ngaruh ke form order, ngaruh ke WhatsApp ya. WhatsApp yang langsung diklik gitu kan, nanti langsung muncul, oke Mbak, saya udah baca postingan Mbak, saya mau join resellernya gimana caranya ya, CTA ya. Ketika dia klik atau button ya, atau istilahnya button tulisannya. Nah, button kalau diklik dia langsung beli gitu ya. Nah, nanti ukuran dari copywriting berhasil atau enggak itu diukur dari sini. Berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang beli gitu kan. Kalau yang ngeklik mungkin ngaruh ya, semakin banyak yang ngeklik semakin bagus copywritingnya. Tapi kalau soal closing itu seberapa bagus customer service ngejaprinya gitu kan, jawabinnya. Fast respon enggak, slow respon atau gimana. Atau kata-katanya salah. Mbak mau beli atau enggak? Nah, itu berarti ada pilihan untuk enggak gitu. Mbak mau beli sekarang atau nanti? Nah, berarti pokoknya beli sekarang atau nanti gitu kan. Mbak mau beli 1 atau 2 sekalian gitu. Beli 1 atau 2 itu berarti urusan CS ya. Udah bukan urusan copywriting lagi, walaupun CS itu juga pakai kata-kata ya. Jadi soal urutan ini ya Mbak ya. Intinya jangan sampai blunder. Blundernya di mana? Ngasih tahu harga terlalu cepat ya. Ngasih tahu benefit dulu, ada urutannya ya. Habis judul, biar orang berhenti scrolling. Orang kan scrolling ya. Sekarang tuh bukan zamannya kekurangan informasi, justru kebanyakan informasi. Banyak banget yang kita baca hari ini gitu kan, scrolling. Ada berita ini, ada berita Kanjuruhan mungkin bulan lalu gitu kan, ada berita apa. Kemarin berita Cianjur ya, gempa gitu kan. Itu kita scrolling terus gitu kan. Nah, berhenti scrollingnya karena apa? Karena judul. Habis itu benefit, habis itu testimoni, habis itu ditekankan sama testimoni, habis itu penekanan, habis itu button atau beli ya. Itu mungkin kalau soal urutan ya, biar nanti teman-teman bisa langsung praktek jualan gitu kan. Apa? Hashtag. Kalau Instagram hashtag itu kan bisa di-follow ya. Jadi misalkan ada hashtag skincare, bisa di-follow karena mungkin saya tipe orang yang ngejar postingan orang lain yang pakai hashtag skincare. Jadi saya perlu tahu nih siapa nih yang pakai hashtag gitu kan. Tapi kalau menurut saya nggak terlalu butuh sih kalau sekarang. Karena apa? Lebih bagus di personal branding ya. Lebih menguatkan di personal brandingnya, personalnya. Saya lama nih kayaknya nggak baca postingan Kang Dewa gitu kan, apalagi yang seru di Kang Dewa ya. Walaupun Kang Dewa pakai hashtag apa, kalau yang posting Kang Dewa ya baca itu ya. Jadi personal branding ya. Jadi kekuatannya di personal branding. Nah, ini kalau soal Instagram mungkin nanti ada pemateri lagi ya, Mas Dika ya, mungkin ngundang tentang Instagram. Mungkin saya salah gitu kan soal hashtag, saya nggak terlalu meduliin. Postingan IG saya kalau teman-teman cek hampir nggak ada hashtagnya gitu kan. Kadang-kadang hashtag juga iseng gitu kan. Ya pengen pakai hashtag gitu. Kalau ilmu yang saya pahami itu ya. Nanti silakan belajar lagi tentang Instagram. Mungkin hashtag itu penting gitu kan, riset dan lain-lain. Silakan. Tapi bagi saya hashtag itu bagian dari copywriting atau enggak bisa iya ya. Kadang-kadang kita pengen ingat-ingat nih, kayak tadi mau searching gitu kan Facebook, ya kita pengen nyari lagi produk BR body serum pakai hashtag gitu. Jadi nggak harus, tapi kalau ada ya mungkin bagus gitu. Itu sih kalau soal hashtag. Siapa lagi mau nanya mungkin? Nanti challenge-nya langsung nulis ya. Jadi biar makin paham nih ilmunya. Sedikit Mas. Ya. Untuk soal tadi rumus omset. Oh, rumus omset. Kembali lagi, siap. Dia kan saya lihat dia selaras sama prospek ya. Ya. Jadi saya lagi ada pengalaman pribadi kehilangan ribuan follower. Oh, oke. Jadi dari saran dari Mas, cara membentuk lagi prospek yang banyak itu. Ya. Pertanyaan bagus. Siap. Mas siapa namanya? Yusuf. Mas Yusuf ya. Prospek ya. Nah, ini seru juga ya. Kehilangan followers ya. Berarti followers IG ya. Atau followers mana lagi? Followers IG. Soalnya TikTok pakai kata followers juga kan. Kita fokus ke prospek nih sekarang. Prospek itu tadi ya, saya ulang dikit. Target market kita
tapi database-nya udah di kita. Contoh, nomor handphone atau email. Mas punya followers berapa waktu itu yang pernah punya berapa? Terus hilang? 4.000 orang ya. 4.000 orang nih. Pertanyaan saya, 4.000 orang ini sudah kenal sama Mas belum? Atau baru Mas yang punya ngumpulin followers, habis itu hilang gitu. Nah, iya. Oh, kalau beli produk masuknya ke database. Nanti database itu masuknya ke repeat order gitu ya. Tapi kalau 4.000 followers, kalau dia kenal kita gitu kan, kenal nih, dia akan nyari, kita bikin akun baru. Misalkan akun Afik Canggih, naudzubillah ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau misalkan akun Afik Canggih ini hilang gitu kan, terus saya bikin akun baru lagi, afik.canggih atau @masafik gitu ya. Nah, teman-teman ini udah kenal ya, udah 1 jam nih kita ngobrol gitu kan, udah kenal. Nanti ingat-ingat lagi besok lusa seminggu lagi, saya pernah belajar copywriting sama Mas Afik ya. IG-nya mana ya? Loh, kok nggak ada sih Afik Canggih? Oh, ini ada nih kayaknya @masafik. Ini Mas Afik juga ya. Oh iya, ada update. Oh, ini berarti Mas Afik nih, follow gitu. Jadi kembali lagi, kalau udah saling kenal, ya. Kalau udah pernah beli, kita punya nomor WhatsApp-nya, ya. 4.000 orang ini kalau masih followers, belum sohih nih jadi database gitu kan, jadi prospek. Kalau kita sudah punya nomor WhatsApp-nya, 4.000 database WhatsApp, nah itu baru bener tuh. Punya 4.000 email, ya nanti tinggal pakai tools, pakai software gitu ya. Ada di Indonesia namanya kirim email, ini saya pakai kaosnya gitu kan karena ikut pelatihannya. Kirim.email gitu ya. Kita punya 4.000 email. 4.000 followers ini kita kasih lead magnet, kasih ebook, kasih apa. Syaratnya kalau pengen dapat ebook ini harus masukin email gitu kan. Berarti 4.000 email atau 4.000 WhatsApp-nya ini udah kita pegang nih. Mau Instagram ngedown, mau Facebook ngedown, mau Facebook dan Instagram diblokir sama pemerintah, itu nggak peduli. Karena apa? Karena database-nya itu udah kita simpen. Bahkan yang ekstrimnya nih, bisnis offline kayak gini, misalkan punya kafe gitu ya, database-nya diminta nomor HP-nya Kak, kita pindah tempat gerai, misalkan ngopi di sini ya, kita pindah tempat ke Arca Manik, misalkan tempat tinggal saya gitu ya, pindah tempat, Kak, 4.000 orang kita ngeblas, Kak, sekarang kita udah nggak buka lagi di Saparua ya, kita udah buka di Arca Manik, kalau mau datang, yuk silahkan, ini cek Google Map-nya, langsung rame nggak kira-kira? Langsung rame, tinggal ngundang gitu ya, database-nya udah kita kunci. Nggak peduli WhatsApp hilang, tempat digusur atau apa, nggak peduli karena database-nya udah kita simpan. Itulah kenapa database itu intangible asset. Kita beli kursi ini aset, kita beli mikrofon ini aset, kita beli sound system dan lain-lain itu aset. Tapi kalau kita punya database itu aset juga. Ya. Kemanapun kita bisnis ya, itu nanti tinggal ngontak aset kita aja gitu kan. Makanya mulai sekarang kalau action plan dari saya, kalau punya customer itu langsung simpen di Excel ya, simpen kertas ditulis, mungkin mama kayak ribet pakai Excel, ya udah tulis tangan aja lah di buku tulis gitu kan. Si Endah beli gamis 1 pieces, nomor HP-nya ini, nomor HP-nya ini, nomor HP-nya ini. Kalaupun WhatsApp ngedown, Instagram nggak ada gitu kan, diblokir dan lain-lain, kita tinggal ngontak aja database kita, itu aset loh, berharga loh itu. Itu nyarinya harus ke barat itu ya, enggak ya. Kayak kitab suci aja ya. Enggak ya, jadi itu aset ya, menurut saya aset. Makanya mulai sekarang kalau soal ngurusin prospek, itu database-nya pastikan kita miliki sendiri. Bisa di-download ya, bisa mungkin kalau pakai Google Form itu bisa di spreadsheet ya, Excel, terus kita download itu kan bisa. Nah, itu aset tuh, jangan sampai diambil karyawan kita tuh, jangan sampai juga nih. Wah, karyawan resign bawa database kita terus dikontakin beli produknya karyawan kita, bikin bisnis sendiri. Nah, itu juga pencurian aset menurut saya ya. Jadi seberapa berharganya aset menurut saya ya sepenting teman-teman menghasilkan omset ya. Jadi aset yang terbaik adalah yang bisa menghasilkan omset terus-terusan gitu kan. Bahkan Kang Dewa punya pendapat bahwa ya fokus sama perbesar aset gitu kan, bukan kalau asetnya udah gede. Kang Dewa tuh kalau sekarang sekali jualan langsung laris, database emailnya 200.000 orang loh. Sekali broadcast gitu kan, yang ngeklik berapa gitu kan. Jadi nggak heran 3 jam itu dapat 150 lebih lah, 200 orang tuh langsung ngeklik, langsung beli, langsung bayar, yang harganya tuh 1 juta gitu. 200 juta dalam 3 jam gitu. Itu kan luar biasa gitu. Maksudnya kayak nggak heran, jadi bisa bilang nggak heran juga, karena apa? Database-nya 200.000 orang gitu. Jadi
Apalagi copywritingnya bagus pula gitu kan. Bayarnya dalam 3 jam ditinggal tidur sama dia, besok-besok juara 1 kan. Affiliate gitu kan. Ngeri banget gitu, sakti gitu kan. Itu nggak kelihatan, Kang Dewa kantornya mana? Kok masih nyewa gitu. Ternyata database-nya ya digital itu tadi, intangible ya. Kurang lebih itu ya pelajaran tentang prospek atau database. Ya. Lanjut. Siap, ada lagi? Oh iya, siap. Mangga. Siap. Ya, pengalaman juga Mas, salah Ya. satu yang cuan saat itu ya dari awal mulai berbuat bisnis itu di live kan sekarang memang lagi musimnya itu live. Ya. Terus, Fashion kalau- lagi kan. Iya, kalau misalkan di copywriting itu sama nggak dengan script? Jadi kan live itu mungkin ada Oke. perbedaannya ya. Ya. Sejauh apa sih perbedaannya itu gimana gitu? Sip. Atau sama gitu, atau punya alur yang tadi Mas Afik ceritain itu yang sama juga gitu. Ya. Karena kita live bisa ngomong platformnya banyak banget. Ya, benar-benar. Di TikTok Boleh. terutama ya. Siap, satu lagi Mas. Siap. Kalau sejauh ini bikin copywriting itu istri gitu. Hmm. Memang CEO-nya. Ya. Kalau saya direktur, kulitur, paket tur semua. Oh iya. Ada karyawan baru-baru. CEO, Chief Everything Yeah. Officer. Oke. Semuanya. Kepikiran kalau saya sebetulnya suka gitu, suka bikin nulis segala macam. Cuman memang baca buku, Iya. tapi baca yang pendek-pendek itu suka. Kita harus apa ya bahasanya, switch gender dulu nggak sih? Gitu. Kan kalau ngomongin Oke, bisnis, siap. saya kan cowok gitu. Iya, saya cowok jualan skincare juga gitu. Ya. Misalnya tadi kayak tadi apa? Iya. 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 Gimana gitu ya? Iya, benar. Iya. Padahal banyak yang Iya. sebetulnya cowok. Takutnya terlalu menghayati nanti ngelendot lagi gitu. Cowok udah maco, laki gitu. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahas soal live dulu ya. Kira-kira kalau saya jualannya pakai live, terutama fashion nih Mas, permainannya, produknya tuh dilihat bagus, saya beli gitu kan. Permainannya adalah visual gitu kan. Perlu nggak copywriting? Perlu. Jadi prosesnya tuh ada gini. Ini saya gambarin ya. Untuk menuju orang itu pengen ikut live, itu karena apa? Pasti dijelasin pakai tulisan ya. Jadi di sini peran tulisan berperan penting agar yang ikut live nih banyak ya. Di sini yang nonton berapa? 2.000 orang gitu kan. Nah, kalau kita jualan live 2.000 orang, kalau kita offline mengundang 2.000 orang tuh stadion ya. Tapi kalau di online itu tinggal kita undang 2.000 orang ke live, kita presentasikan produk, ayo teman-teman beli jaket gitu kan, jaket ini bagus gini bahannya, ini jahitannya nih kayak gini. Nah, itu 2.000 orang yang nonton gitu. Bayangin kalau teman-teman offline itu ngundang harus ngomong di stadion, di panggung gitu kan, sound systemnya dan lain-lain, itu pede, itu harus pede itu ya. 2.000 orang nih viewersnya gitu kan. Nah, biar viewers nih banyak pakai tulisan gitu kan. Mengajaknya pakai tulisan. Yuk ikut join live gitu kan nanti sore, nanti malam jam 8 ya. Jangan stay tune ya. Soalnya ada bahkan diskon menarik nih. Barangkali teman-teman kalau belinya nggak pas live itu nggak ada diskon misalkan. Berarti kan orang tertarik untuk hadir ke live karena mengajar diskon gitu kan. Jangan lewatkan live nanti malam jam 8, stay tune, jangan kemana-mana ya, tutup semua rumah gitu kan, ikutin live kami gitu kan. Jadi banyak-banyakan live ini pakai tulisan gitu kan. Nah, terus apalagi yang dipersiapkan? Knowledge dari orangnya yang presentasi gitu kan. Nanti ngomongnya gimana ya? Apakah saya hanya fokus ke produk gitu kan? Misalkan sebagai orang yang hadir di live gitu kan, ini kamera misalkan ya, orang yang hadir di live gitu kan, saya tuh nggak tahu cara ngomongnya, cara menarik orang biar beli itu nggak tahu gitu kan. Ya akhirnya apa? Cuma ngejelasin produk. Oke gini, yuk beli kak, beli dong kak, gitu kan. Itu call to action doang itu isinya ya. Isi copywriting yang diucapkan itu call to action doang. Padahal, kak, yuk kak ini jahitannya bagus loh kak, nih kalau dipakai nih, oh ini ukuran dadanya sekian. Oh iya kita juga ada garansi loh kak, kalau ukurannya nggak cukup balikin, nanti saya kirim ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil yang cocok. Bayangkan kak, di toko seller mana lagi nih yang bisa jualan kayak gitu. Nah, seorang orang yang ikut live itu harus punya kemampuan kayak gitu, punya kemampuan ngomong, menjual, nyerocos dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi menurut saya ilmu copywriting dipelajari nih sama orang yang live. Kira-kira orang beli produk fashion ini karena apa ya? Oh berarti karena tampilan.
Nih kak kalau dipakai tampil, wah keren banget gagah, misalnya jualan jas gitu kan. Wah ini kakak kalau ketemu orang-orang penting nih pas banget nih kayak gini. Relate. Yang nonton live kira-kira gimana perasaannya? Kita main pikiran kan, yang nonton live pikirannya gimana? Oh iya bener juga ya. Saya bayangin kalau saya pakai baju itu kayaknya cocok deh datang ke pengajian, datang ke arisan, kayaknya nggak malu-maluin deh gitu kan. Oh ntar lagi saya reunian, ntar lagi saya kondangan nih cocok nih pakai kondangan gitu. Diingetin sama orang yang live gitu tadi ya. Pertanyaan 2 tadi apa? Tentang apa tadi? Oh iya, switch gender ya, nggak perlu ya. Jadi saya pribadi punya keyakinan kayak gini. Ini masih gambarnya yang sama ya, orangnya yang ngejualin ya. Produk yang aku jual itu bisa aku pakai dulu. Contoh saya jualan buku, itu biasanya bukunya saya baca dulu. Habis itu saya menjiwai banget lah jualan buku ini. Tapi itu nggak berlaku buat saya jualan skincare ya. Lip matte itu saya nggak penasaran bikin pakainya gimana, nggak penting lah gitu kan. Apalagi saya baru tahu ternyata itu namanya lip matte ya pas join di BR. Oh ternyata ada lipstick ya Bu ya, diputer gitu lipstick. Kalau yang kayak cat gitu ya, itu lip matte. Oke gitu. Nah saya sebagai cowok gitu kan, ya udah nggak perlu memperhatikan, nggak perlu sampai pakai produknya. Saya meyakini bahwa ini produk kalau dipakai sama customer saya, wajahnya makin cantik, makin nyari perhatian buat suaminya gitu kan, buat yang halal dan lain-lain. Oke, berarti saya copywritingnya kayak gitu. Saya pernah jualan kambing kurban juga ya. Kang Dewa tuh kalau ada event-event besar tuh suka join ya, kerjasama sama lembaga sosial, terus lembaga sosialnya punya kambing kurban. Vi, bikin copywriting ya kambing kurban. Nggak perlu juga saya jadi ustadz ngomong tentang dalil kurban, nggak perlu gitu kan. Saya googling gitu kan, kambing kurban tuh kenapa sih orang sampai beli? Oh gini, kenapa orang tuh harus berkurban pasti Idul Adha? Saya cari tulisannya. Dalam kurang lebih 1 jam tuh 100 copywriting jadi gitu. Ngomong fokus gitu, nulis. Pokoknya ini Kang 100 copywriting. Langsung dipublish gitu kan. Nah, copywriting itu gitu kan munculnya karena apa? Karena pikiran ya. Jadi punya produk kayak gini, punya pikiran kayak gini. Sebagian produk aku harus pakai dulu aku bisa jualan ya. Sebagian produk yang lain aku tahu produk ini bermanfaat buat customerku, aku bisa ngejual ya. Jadi kembali lagi ya ke edukasi itu tadi. Ini mata gitu ya, ini hidung, ini mulut gitu ya. Ini ada otak gitu kan. Otaknya ini diinput dulu sama informasi produk. Ini produk apa sih? Facial serum tuh apa sih? Ya, walaupun saya nggak pakai facial serum, saya pakainya facial wash gitu kan di kamar mandi cuci muka ya pakai sabun muka dari BR gitu kan. Facial wash tuh apa sih gitu kan. Terus lip matte itu apa sih? Saya nggak harus pakai. Orang lain pakai kayak gimana gitu kan, saya baca-baca referensi, saya masukin ke otak gitu kan. Nah, dari otak ini larinya ke apa? Ke tulisan gitu kan. Ini tangan gitu kan, ini kertas gitu ya. Larinya ke tulisan ya. Kita hanya bisa menuliskan apa yang kita tahu. Coba teman-teman, misalkan saya challenge untuk nulis, apa yang dilakukan sehari ini dari pagi. Nulis gampang karena kita tahu, kerekam di otak. Tadi pagi saya sarapan lontong sayur, terus saya kemana tadi siang. Tadi sore ini, alhamdulillah saya belajar copywriting. Itu bisa nuliskan. Karena apa? Sudah masuk ke otak. Ya. Misalkan teman-teman baca apa? Baca buku apa? Baca bukunya Kang Dewa gitu kan. Baca, masuk ke otak jadi tulisan. Oh ternyata bener ya kata Kang Dewa gini-gini. Nulis status jadi gampang. Ya. Begitu juga dengan informasi produk. Gamis, ya di sini gamis. Cari tahu Mas, gamis bahannya apa? Kalau dipakai mungkin nanya ke istrinya, Bu gitu kan, Mah gitu kan, kalau pakai gamis ini bedanya dengan gamis lain tuh apa ya gitu kan? Oh iya kalau gamis ini tuh enak gitu kan, sesuai syariat misalkan bukan celana gitu kan, yang nggak ngetat gitu kan, oh gini-gini. Ya udah nulisnya gitu, ya. Jadi nyari referensi dulu ke otak, kalau otaknya diisi gitu kan, tulisan jadi makin bagus, ya. Insya Allah kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau di sini membuktikan pemahaman copywriting atau enggak, coba abis ini nulis tentang copywriting ya. Yang dijelasin saya barusan, kira-kira paham nggak ya? Rumus omset paham nggak ya? Udah masuk ke otak belum ya? Buktikan bisa nulis nggak ya? Gitu ya. Makanya kalau sekolah kan gitu ya, kita gurunya ngajarin, jelasin, ada yang tidur, ada yang apa. Nanti pas ujian bisa jawab atau enggak ya? Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi itu ya tentang siapapun bisa jualan gamis, siapapun bisa jualan skincare gitu kan. Bahkan top agen itu dari cowok itu orang Tasik, Mas Cepi itu top seller skincare di BR itu agen itu cowok.
Jadi ya udah dia tuh mikirnya bodo amat gitu kan, saya nggak pakai produknya, tapi kalau ada yang komplain saya paham, saya tahu paraben itu berbahaya, nggak ada di BR, saya tahu merkuri itu bahaya dan di BR nggak ada merkurinya kayak gitu-gitu. Dia paham, dia baca gitu kan, baca. Memang harus pas awal-awal join harus dikasih tahu dulu. Oh ini yang bahan berbahaya skincare, ini yang nggak ada di BR. Terus yang bahan-bahan yang bikin BR bagus tuh apa aja kayak gitu, dijelasin di awal ya. Makanya step pertama ya, kalau teman-teman pulang dari sini pengen nulis copywriting, pengen jadi copywriting handal, perbanyak baca ya. Baca itu berkaitan sama nulis ya. Mendengar itu berkaitan sama ngomong gitu ya. Biasanya saya tuh kalau lama dengerin Kang Dewa gitu kan, ikut gaya ngomong saya mirip Kang Dewa gitu. Ya gitu. Terus kalau misalkan siapa tuh? Coba simak baik-baik ayatnya gitu. Itu biasanya Ustaz Adi Hidayat atau siapa. Kita sering denger ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, lama-lama kita ngomongnya tuh ngikut. Coba perhatikan ayatnya ya gitu. Coba perhatikan ayatnya ya. Karena sering denger gitu kan. Itu ngaruh ya. Jadi kalau pengen nulisan bagus, perbanyak baca ya. Lanjut. Ya. Atau udah mepet ya? Iya, mepet ya. Oke, saya berharap ya teman-teman di sini sebanyak apapun ya, insya Allah yang hadir di sini udah pada belajar gitu ya, belajar cara nulis copywriting. Saya pengen ngasih challenge buat teman-teman semuanya ya. Punya produk atau nggak punya produk, bayangin dulu aja punya produk. Kalau nggak punya produk, bayangkan misalkan jualan produk apa atau rencana nanti gitu kan. Saya nanti kayaknya rencana mau jualan ini mas gitu kan, mau jualan buku, mau jualan apa. Maka bayangkan nulis copywriting tentang produk itu gitu kan. Tulis produk copywriting tentang itu. Peraturan pertama jangan kopas ya. Kopas itu melemahkan kemampuan copywriting kita ya. Jangan kopas ya. Tulis ulang boleh. Misalkan kita baca kompetitor kayak gimana, misalkan saya baca skincare lain gitu kan. Oh, dia nulis copywriting kayak gini. Oh, dia pakai gaya gini. Oke. Kita baca terus kita nulis ulang itu boleh ya. Nyari referensi itu boleh. Tapi jangan kopas ya. Jangan plek tinggal tekan yang lama, salin habis itu copy gitu kan, paste nggak boleh ya. Pertama itu jangan kopas gitu kan. Silakan tulis copywriting, terus nanti di mana nulisnya? Di Instagram, mention saya di @afikcanggih ya. Kalau belum follow dulu ya. Udah? Atau di Facebook ya, nanti cari aja nih ya, nih langsung ke challenge-nya. Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah ya. Kok FB sih? FB ya, fb.com atau facebook.com/Mas Afik Canggih. Facebook, kalau Instagram @afikcanggih. Silakan kalau pengen nyaman nulis di Instagram, mention di story. Kalau di Facebook nanti add pertemanan di saya di facebook.com/Mas Afik Canggih ya. Nanti copywritingnya saya baca. Kalau yang bagus, yang membuat saya beli misalkan, saya kok habis baca tulisan ini kok bikin pengen gitu ya. Kok jadi pengen beli, pengen nanya harga lah minimal kalau nggak dikasih tahu harganya gitu kan. Jadi itu nanti saya kasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Buku ya. Jadi biar teman-teman di sini kan belajar ya. Nanti saya kasih hadiah buku berarti teman-teman nanti serius belajar lebih dalam lagi. Saya kasih buku luar negeri ya, tapi udah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Adalah judulnya Deep Work ya, Deep Work. Jadi kita kita aktivitas, kita bekerja itu dengan sangat dalam. Itu saya beli buku ya, udah saya baca, habis itu saya lupa kalau pernah beli buku itu. Akhirnya di toko buku itu saya beli lagi, pas nyampe di rumah, oh iya saya punya ya. Nah ini mau saya kasih hadiah ke teman-teman semuanya. Mau? Seru ya? Jadi saya yakin teman-teman hadir di sini karena seorang pembelajar gitu ya, pengen belajar. Insya Allah saya kasih challenge ya, nulis copywriting, di-share ke sini paling lambat 1x24 jam ke depan ya. Jadi sebelum jam 5 sore besok ya, tanggal 24 November, segera di-mention ya, segera di-tag saya. Nanti hadiahnya langsung saya japri, saya tanya alamatnya di mana saya kirim ya. Seru ya? Oke, itu aja mungkin kalau dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada yang manfaat itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan itu dari kesalahan saya sendiri. Akhirul kalam, saya doakan mudah-mudahan teman-teman omsetnya meningkat semua. Amin. Makin kaya, makin bermanfaat. Amin. Makin cepat lagi berangkat umroh, haji. Amin ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.